Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Jara ini akan menjelaskan tentang pengenalan Microsoft Access dan sejarah Microsoft Access. Pertama, kita menjelaskan tentang pengenalan Microsoft Access. Microsoft Office Access atau lebih populer dengan sebutan Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif untuk memudahkan pengguna. Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam format Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, Oracle Database, atau semua kontainer basis data yang mendukung standar ODBC. Para pengguna atau programmer yang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang kompleks. Sementara para programmer yang kurang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang sederhana. Access juga mendukung teknik-teknik pemrograman berorientasi objek, tetapi tidak dapat digolongkan ke dalam perangkat bantu pemrograman berorientasi objek. Kita masuk ke sejarah Microsoft Access. Microsoft merilis Microsoft Access pertama pada bulan November tahun 1992 dan dilanjutkan dengan merilis versi 2 pada tahun 1993. Microsoft menentukan spesifikasi minimum untuk menjalankan Microsoft Access 2, yaitu sebuah komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows 3, RAM berkapasitas 4 MB atau 6 MB lebih disarankan, dan ruangan kosong hard disk yang dibutuhkan 8 MB atau 14 MB lebih disarankan. Versi 2 dari Microsoft Access ini datang dengan 7 buah disket floppy 3,5 inci berukuran 1,44 MB. Perangkat lunak tersebut bekerja dengan sangat baik pada sebuah basis data dengan banyak rekor. Akan tetapi, terdapat beberapa kasus di mana data mengalami kerusakan. Sebagai contoh, pada ukuran basis data melebihi 700 MB sering mengalami masalah seperti ini. Atau pada saat itu memang hard disk yang beredar masih berada di bawah 700 MB. Buku manual yang dibawanya memperingatkan bahwa beberapa kasus tersebut disebabkan oleh driver perangkat yang kuno atau konfigurasi yang tidak benar. Nama kode atau kode name yang digunakan oleh Access pertama kali adalah Cirrus yang dikembangkan sebuah Microsoft mengembangkan Microsoft Visual Basic. Sementara mesin pembuatan form antar muka yang digunakannya dinamakan dengan Ruby. Bill Gates melihat perwarupa atau prototipe tersebut dan memutuskan bahwa komponen bahasa pemrograman basic harus dikembangkan secara bersama-sama sebagai sebuah aplikasi terpisah tapi dapat diperluas. Proyek ini dinamakan dengan Thunder. Kedua proyek tersebut dikembangkan secara terpisah dan mesin pembuat form yang digunakan oleh keduanya tidak sering cocok satu sama lainnya. Hal tersebut berakhir saat Microsoft merilis Visual Basic for Application atau VBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Angriani Nasution, pemateri kedua dari kelompok 6 pada mata kuliah Aplikasi Komputer Manajemen. Di sini saya akan membawakan sub pembahasan fitur-fitur Microsoft Access dan Object Data Access. Fitur yang pertama itu calculated untuk jenis data pada table design.
Pada saat pembuatan tabel, kita ini dapat memasukkan rumus, dan pada versi sebelumnya ini tidak ada fitur ini, jadi ini termasuk fitur terbaru. Jadi dapat memuat dan menambahkan rumus, dan hanya bisa dilakukan pada query, control, makro, dan kode VBA. Kemudian fitur yang kedua yaitu Navigation Control Access memiliki fitur navigasi baru yang memungkinkan kita dengan cepat menambahkan navigasi dasar untuk aplikasi database, dan ini sangat membantu jika kita ingin membuat database web. Dengan menambahkan kontrol navigasi ke halaman home dan aplikasi kita sebagai pengguna dapat dengan cepat beralih antara form dan laporan dengan menggunakan antarmuka. Yang ketiga, Web Database Access memiliki cara baru untuk menggunakan aplikasi database ke server SharePoint sebagai database web. Hal ini memungkinkan kita dengan rekan kerja kita untuk menggunakan database dalam browser web. Fitur yang keempat yaitu Data Macros. Mirip dengan pemicu dalam Microsoft SQL Server, makro data memungkinkan kita untuk melaksanakan tugas pemrograman setiap kali data yang diubah dalam sebuah tabel. Selanjutnya bagian objek database access, dan pada makalah ini kami membahas Microsoft Access pada tahun 2010. Yang mana diantaranya itu yang pertama itu tables adalah objek database yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data yang telah diubah ataupun diolah. Kemudian yang kedua itu queries adalah objek database yang berfungsi untuk menampilkan, menyunting dan menyaring suatu data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan serta dapat memasukkan suatu ekspresi. Yang ketiga itu form adalah objek database yang digunakan untuk memasukkan dan mengedit data atau informasi yang ada dalam suatu database dengan menggunakan bentuk tampilan formulir. Sekian dari saya, maka akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadhani akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu membuat tombol perintah atau command. Di sini kita akan membahas tentang cara membuat tombol command atau yang lebih dikenal dengan sebutan tombol perintah. Di sini kita akan membuat berbagai macam tombol perintah hingga menutup aplikasi. Untuk membuat tombol perintah di dalam From, mari ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum membuat tombol, pastikan teman-teman telah membuka From di dalam database. Yang kedua, silahkan klik menu desain yang berada di sebelah menu database tools sehingga akan tampil jendela menu. Yang ketiga, kemudian klik tombol yang berada di dalam kategori kontrol sehingga kursor mouse akan berubah menjadi lambang tambah kotak persegi panjang. Setelah itu silahkan tarik kursor mouse. Yang keempat, di dalam jendela ini terdapat banyak sekali perintah tombol sesuai dengan kategorinya masing-masing. Dan kita akan mengenal perintah tombol sesuai dengan kategorinya, yaitu mulai dari kategori record navigation. Yang kelima, selanjutnya kita akan pindah ke kategori record operation. Di dalamnya juga terdapat beberapa perintah tombol. Yang keenam, kemudian kita akan melihat kategori selanjutnya, yaitu kategori from operation. Di dalamnya juga terdapat beberapa perintah tombol. Yang ketujuh, setelah mengetahui fungsi perintah yang terdapat di dalam jendela action berdasarkan kategorinya, silahkan pilih salah satu perintah yang kita inginkan. Setelah selesai, silahkan klik tombol next. Yang kedelapan, jendela di atas merupakan jendela yang berguna untuk menggantikan gambar tombol. Jika ingin menggantinya dengan gambar lain, silahkan klik tombol browse. Setelah itu, silahkan klik tombol next. Yang kesembilan, pada jendela ini silahkan ubah nama tombol sesuai dengan keinginan. Setelah itu silahkan klik tombol finish, maka tombol telah masuk ke dalam From. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Rida Ramadhani Ritonga dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang saya sampaikan, yaitu makros dalam aplikasi Microsoft Access. Makros adalah rangkaian perintah yang dapat disampaikan dan dijelaskan secara otomatis, misalnya membuka prompt, mencetak laporan di layar, dan lain-lain.
Modus adalah program kecil atau produser yang kegunaannya adalah untuk perancangan modul aplikasi pengelolaan database tingkat lanjut. Makro adalah sebuah perintah yang mewakili sekumpulan perintah lain. Dengan makro Anda bisa meringkas serangkaian pekerjaan berulang yang sering kita lakukan menjadi sebuah perintah saja. Untuk membuat makro, misalnya program web, ikuti langkah seperti berikut ini. 1. Buka database yang diinginkan. 2. Klik top makro hingga muncul tampilan. 3. Pada tombol pilihan. 4. Klik tombol X. 5. Jawab ya selalu. Simpan dengan nama file misalnya lagu. Klik tombol OK. 6. Untuk menjelaskan program makro yang telah dibuat, aktifkan database. 7. Klik tombol OK. Perhatikan dengarkan apa yang terjadi, muncul suara web. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di dalam sebuah makros dalam aplikasi Microsoft Access. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Rambe, NIM 0307193099. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang report dan makro dalam aplikasi Microsoft Access. Report atau laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan pemberitahuan, maupun pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun tertulis. Di bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada di antara mereka. Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah sebuah program aplikasi basis berdata komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil ataupun menengah. Dan di sini juga pengertian Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk mengelola database atau berbasis data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.